Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai ibadah KPA hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami bisa duduk diam mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, menguatkan kami, memberi pembaharuan bagi hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, pada sore hari ini KPA kita di tanggal 30 Juni 2021 sebagai penutup bulan Juni. Kita baru saja kehilangan kembali orang tua, salah satu orang tua kita di gereja. Dan itu semua saya yakin dan seperti yang saya rasakan, kita semua kehilangan yang benar-benar kehilangan. Tapi saya hari ini akan menyampaikan satu khotbah untuk mengingatkan kita kembali bahwa dalam kehidupan kita, biarlah Allah yang menguasai kehidupan kita, bukan kekhawatiran kita. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan membahas tentang damai sejahtera Allah. Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu semua, ada masa di mana kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Ada masa di mana kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Ada masa di mana kita mengalami ketertekanan yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang Tuhan selalu ingatkan di masa, yaitu apapun masanya, bahwa damai sejahtera Allah itu ditinggalkan pada kita, diberikan kepada kita. Itu sebuah jaminan Allah kepada kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan ini tidak hanya sekedar diberikan saja. Jika kita melihat ayat ini, Tuhan berkata, damai sejahtera ini kutinggalkan bagimu. Artinya damai sejahtera yang selama ini Tuhan hadir di antara murid-muridnya itu ditinggalkan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Artinya Tuhan tidak benar-benar meninggalkan. Tuhan tidak benar-benar melepas kita. Damai sejahtera itu kuberikan kepadamu. Saat ditinggalkan, dia memberikan itu. Artinya damai sejahtera itu menjadi milik kita. Damai sejahtera yang dulu karena Allah hadir, sekarang itu menjadi milik kita. Artinya ketika menjadi milik kita, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi hak kita. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, Tuhan berikan, itu berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Kita pernah membahas tentang damai sejahtera. Banyak orang yang mengejar damai sejahtera. Banyak orang yang berusaha mengejar damai sejahtera. Mereka membayar mahal tentang kedamaian. Banyak orang yang menggambarkan kedamaian itu ketika dia memiliki banyak uang. Bagaimana kalau dia memiliki banyak uang tapi dia kehilangan orang yang dia kasihi? Dia akan merasa hampa. Ada orang yang merasa damai sejahtera ketika dia meninggalkan seluruh dunianya dan pergi di tempat yang sepi dengan pemandangan yang indah. Tapi tidak lama dia akan pasti kembali teringat tentang kehidupannya. Apa yang dia buat untuk makan, apa yang dia buat ini. Kenapa? Karena damai sejahtera yang dia cari, yang dia kejar itu di luar dirinya. Apa yang di luar dirinya itu akan menjadi sesuatu yang rentan untuk pergi. Sesuatu yang beresiko untuk hilang. Sesuatu yang mudah sekali untuk pergi dari apa yang kita bisa capai. Bapak Ibu semua, damai sejahtera itu seharusnya ada dalam diri hidup kita. Damai sejahtera itu bukan di luar. Damai sejahtera itu bukan hilang begitu saja. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang mahal. Dia mahal karena darah Yesus. Dia mahal karena itu adalah pemberian Tuhan. Tapi damai sejahtera
yang Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata tentang Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bapak Ibu semua, firman Tuhan di ayat 28 lebih jelas lagi berkata, aku pergi tetapi aku datang kembali padamu. Yesus datang dan membawa damai sejahtera itu tinggal dalam kehidupan kita dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan kita, yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, itu yang menenangkan kita. Jika kita selama ini mengalami khawatir, jadi pertanyaannya, apakah benar ada Roh Kudus? Jadinya Bapak Ibu semua, satu hal yang harus kita tahu, bahwa orang mudah sekali berbahasa roh. Orang bisa saja menipu orang lain dengan gaya-gaya bahasa roh. Tapi orang tidak bisa menipu dirinya jika dia tidak memiliki Roh Kudus ketika dia mengalami kekhawatiran. Banyak orang membanggakan dengan bisa berbahasa roh, oh jadi saya punya Roh Kudus di dalam hidup saya. Saya katakan orang bisa menipu dengan gaya bahasa roh. Banyak orang yang mendewa-dewakan bahasa roh. Saya katakan Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus terjadi yang terbesar, karya Roh Kudus terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita memiliki damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Itu bahasa yang mutlak. Karena apa? Ciri khasnya buah roh adalah damai sejahtera. Bahasa roh itu ada impartasi dari Roh Kudus. Tapi bentuk nyata bahwa Roh Kudus ada dan hidup dalam kehidupan kita adalah ketika kita hidup dalam damai sejahtera itu. Bukti, ada dua bukti bahwa Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita. Bukti yang pertama adalah kita memiliki damai itu. Bukti yang kedua adalah kita memproduksi damai sejahtera itu. Bapak Ibu semua, mungkin kita memiliki damai sejahtera. Kita mungkin bisa menikmati kedamaian itu. Tapi apakah kita bisa memproduksi damai sejahtera itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Roh Kudus itu multiplikasi. Dia berkembang biak, dia bertumbuh, dia membuat hitungan itu menjadi hitungan yang ribuan. Demikian juga dengan kasih karunia-Nya yang dia berikan. Damai sejahtera itu seharusnya bermultiplikasi dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita miliki, bukan hanya menjadi bagian ego kita saja. Tapi Roh Kudus, damai sejahtera dalam Roh Kudus itu kita bagikan dalam kehidupan kita. Apa bentuk dari membagikan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita? Bentuk yang pertama dari membagikan damai sejahtera adalah kita menjadi pembawa damai di dalam kehidupan lingkungan kita. Membawa damai artinya ketika kita hadir, kita menjadi pembawa damai. Kita jadi penengah. Kita membawa ketenangan bagi orang lain. Seperti ketika Yesus ada dalam satu perahu dengan anak murid-muridnya. Ketika gelombang itu tinggi datang, Yesus tertidur di dalam buritan kapal. Mengapa Yesus tertidur? Karena dia memiliki damai itu. Dia damai sejahtera karena dia memiliki Roh Kudus. Dia tahu Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Lalu ketika murid-muridnya membangunkan dia membawakan ketenangan bagi mereka. Dia mampu menenangkan. Itu memproduksi damai sejahtera. Itu bukti bahwa kita mampu bermultiplikasi dalam damai sejahtera. Hal yang kedua tentang bagaimana kita memproduksi damai sejahtera adalah bicara tentang bagaimana kita mengajarkan damai itu kepada orang lain. Bukan sekedar kita yang membawa damai, tapi kita mengimpartasikan damai itu kepada orang lain. Sehingga orang lain itu memproduksi damai sejahtera. Memproduksi damai sejahtera, mengatakan damai sejahtera. Orang itu membawa damai juga yang sama seperti kita bawakan. Karena itu tantangan terbesar kita sebagai murid Allah, murid Yesus, bahwa tidak berhenti sebagai kita mengetahui firman Tuhan saja. Tidak berhenti kita memiliki Roh Kudus dengan bentuk kita berbahasa roh. Tapi yang paling penting dari itu semua
adalah ketika kita mampu untuk menghasilkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua, kita akan sulit dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah. Lalu kita bilang, saya mau tenang pikirannya. Kita akan sulit mengatakan memiliki damai ketika kita kehilangan orang yang dikasihi. Kita mungkin akan sulit berkata, Tuhan, saya tenang bersamamu ketika kita mengatasi masalah. Bapak Ibu semua, hal yang tersulit dalam kehidupan kita bukan tentang bersyukur saja. Mungkin mudah bersyukur di waktu kita tertawa. Bagaimana kita bersyukur ketika kita sedang mengalami kesedihan? Karena itu, milikilah damai sejahtera itu. Milikilah Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Agar kita tidak menjadi orang yang terombang-ambing oleh masalah dalam kehidupan kita. Miliki damai sejahtera itu. Ketika kita mengalami ketakutan, katakan dalam diri kita, roh yang ada dalam diriku lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dunia. Ketika kita mengalami kekurangan, kita akan mengatakan dalam diri kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ketika kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kita khawatir tentang masa depan kita, ketika kita khawatir tentang apa yang akan ada di dalam kehidupan kita, kita katakan, Kau jaminan dalam kehidupanku. Engkau mendatangkan rancangan yang terindah, rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Seorang yang mengalami kekhawatiran tidak akan menambahkan satu hasta pun dalam langkahnya. Artinya, ketika kita mengalami kekhawatiran, kita akan mengalami namanya blackout. Artinya kita mengalami situasi di mana kita itu sebenarnya tidak bisa berpikir lagi. Semua rasanya hitam atau semua rasanya putih atau semua rasanya tidak jelas. Kita tidak tahu mau apa, tidak tahu mau bagaimana, akhirnya pergerakan kita pun juga berhenti. Tapi ketika kita mau mengalami ketenangan, ketika kita mengalami Yesus dalam hidup kita, mengundang Roh Kudus dalam hidup kita untuk berkarya, damai sejahtera itu akan masuk dalam hidup kita. Bapak Ibu semua, jika hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, mari tutup mata kita. Kita pikirkan apa yang sedang kita alami saat ini. Sembari menutup mata kita, kita mungkin bisa mengatakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini. Sembari menutup mata kita bisa mengatakan apa yang menjadi ketakutan kita hari ini. Apa yang membuat kita tertekan pada hari ini. Tapi hari ini kita mau katakan, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, Yesus. Engkau yang berkarya, Tuhan, bukan ego kami, bukan pikiran kami. Engkau yang menunjukkan jalan, bukan apa yang menjadi insting kami. Hari ini, di balik duka, Tuhan memberikan kekuatan. Di balik duka, Tuhan memberikan penghiburan. Karena rancangan Tuhan membawakan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu semua, kita tutup dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami bersyukur kami kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan ini mampu bertumbuh, berbuat dan berbuat tetap dalam kehidupan kami. Terlebih kami memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kami, sehingga damai sejahtera itu menguasai kehidupan kami, memberikan kami ketenangan dan keyakinan, iman yang teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami teringat pada keluarga Ibu Tino yang baru saja kehilangan Ibu Tino. Dimanapun Tuhan, dan apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan itu semua rancangan-Mu Tuhan. Ada hal yang indah yang ingin Tuhan tunjukkan bagi kami Tuhan. Ada hal indah yang Tuhan ingin katakan bagi kami. Meskipun kami kehilangan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Tino dan keluarga. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Beri kekuatan bagi Pak Tino dan anak-anaknya Tuhan dan menantu cucu. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan. Terima kasih Yesus. Berkati kami semua, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Berikan kekuatan kesehatan bagi kami. Dan berikan juga Tuhan berkat-Mu agar kami bisa melewati setiap masalah dengan baik, hari-hari penuh
pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.